Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauran Nasyifa Askia dengan NIM 2021310205, kelas INA 21A, dosen pengampu Bapak Arman SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan terkait materi IPA 6 dengan memenuhi tugas akhir mata kuliah. Adapun 3 materinya yaitu yang pertama, wawasan dan ilmu pengetahuan. Adapun pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan merupakan suatu aspek yang esensial dalam kehidupan manusia. Semua individu diwajibkan untuk mengembangkan pengetahuan guna memajukan dan memastikan keberlangsungan hidupnya. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan juga bisa dikatakan sebagai sudut pandang atau buah pikiran seseorang yang telah memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan pada cabang ilmu tertentu. Selanjutnya, pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat sesuatu, termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah dialami, baik disengaja maupun tidak. Hal ini terjadi setelah individu berinteraksi atau mengamati suatu objek tertentu. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan cenderung lebih bertahan dalam ingatan daripada perilaku yang tidak tersadari, karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh paksaan atau aturan yang diharuskan untuk dilakukan. Selanjutnya, terdapat 4 jenis pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pengetahuan umum, kedua pengetahuan ilmiah, ketiga pengetahuan filosofis, dan yang terakhir pengetahuan agama. Adapun ilmu pengetahuan menurut Islam, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmi atau alima ya'lamu ilmu, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam, secara umum. Ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu metafisika, matematika, dan terakhir ilmu fisik. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, diantaranya Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surah Shad ayat 29, Quran Surah Taubah ayat 122, Quran Surah Al-Imran ayat 61, dan yang terakhir Quran Surah Al-An'am ayat 100. Materi yang kedua tentang ilmu falak. Adapun pengertian ilmu falak yaitu ilmu falak menurut etimologi terdiri dari 2 kata, ilmi dan falak atau al-falak. Ilmi artinya al-ma'rifah yaitu pengetahuan, sedangkan falak atau al-falak artinya al-madar yaitu orbit atau garis tempat perjalanan bintang. Jadi dapat dipahami bahwa ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar, tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Adapun ilmu falak menurut istilah atau kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Selanjutnya, istilah dalam ilmu falak. Dalam ilmu falak terdapat berbagai macam istilah, diantaranya aberrasi adalah perpindahan semu arah cahaya bintang akibat pergerakan bumi. Yang kedua, arah adalah jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar. Yang ketiga, astrolabe. Kata astrolabe berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata astro dan labio. Astro yang berarti bintang dan labio artinya pengukur jarak. Yang keempat, asimut merupakan busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur. Kelima, beda asimut, selisih antara asimut matahari dan asimut bulan. Yang keenam, busur malam, yaitu busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya yang berawal dari titik terbenam hingga titik terbit. Yang ketujuh, busur siang adalah busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Adapun dasar hukum ilmu falak, yaitu mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab itu hukumnya wajib, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Husain, mempelajari ilmu falak itu wajib, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya, karena ilmu falak itu mencangkup ilmu pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggalan, misalnya puasa.
Adapun perhitungan arah kiblat, masalah kiblat adalah masalah arah, yakni menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya tidak mengetahui letak Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku maupun sujud, selalu berimpit dengan arah Ka'bah. Dan selanjutnya, perhitungan waktu salat. Salat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan tiang agama, ibadah yang diwajibkan yang disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat didirikan pada waktu siang, petang, yaitu salat zuhur dan asar, dan malam, yaitu salat maghrib, isya, dan subuh. Selanjutnya ada perhitungan awal bulan Qamariyah, di mana ahli falak dalam penetapan awal bulan Qamariyah menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan metode ruqyah al-hilal, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata. Kedua, menggunakan metode hisab, yaitu menghitung posisi dan ketinggian hilal ketinggian hilal saat matahari terbenam. Setelah terjadi ijtima penetapan awal bulan Qamariyah ini dengan ruqyah didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Yang materi ketiga, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Adapun amal usaha Muhammadiyah, salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap warga Muhammadiyah menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari amal salih, sebagai sarana kehidupan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kehidupan dalam politik. Berpolitik demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Selanjutnya, kehidupan dalam mengembangkan profesi, di mana setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih profesi yang menuntut keahlian, kesetiaan, dan tanggung jawab di bidangnya. Hendaknya melakukan sepenuh hati, jujur, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan. Kemudian pemaparan dari saya, itulah yang sempat saya sampaikan dengan 3 materi dari Aika Anam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.